Baik ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ih, Gimana Pak, kabarnya? saya Masih baik, Pak. semangat ya? Baik, Pak. Ya, Semangat, ini Pak. sudah mulai musim hujan, jadi jaga kesehatan biar tetap sehat, tetap fit gitu ya. Baik, Pak. Baik, materi kita hari ini tentang firewall ya. Jadi kita fokus di firewall. Nanti ada beberapa subpoin. Di antaranya nanti ada NAT, ya, NAT, Network Address Translation, kemudian Mangle, QoS, dan yang terkait dengan firewall nanti. Oke. Nanti juga akan saya share aplikasi atau penelitian gitu ya, penelitian saya juga terkait dengan firewall. Nanti gimana cara penanganannya, gimana, kemudian pakai datanya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kita mulai dulu, kita bahasnya menggunakan mikrotik ya, karena yang paling mudah untuk pemahaman kita pakai mikrotik. Tapi secara konsep di router manapun nanti akan sama gitu ya, akan mirip-mirip. Nanti tinggal disesuaikan dengan environment atau lingkungan yang ada di dunia kerja misalkan gitu. Karena di dunia kerja ada banyak tools gitu ya, ada banyak router yang akan dipakai eh, di dunia nyatanya seperti apa gitu. Tapi kita akan belajar secara global ya, secara umumnya apa itu firewall menggunakan mikrotik gitu ya. Baik, ini materinya dari Citra Web Nusa Info Media. Jadi ini adalah Mikrotik Certified Training Partner. Jadi partner dari Mikrotik yang sudah tersertifikasi gitu. Ini ada di Jogja. Citra Web ya. Baik, sebelumnya ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu firewall? Ya, ya. Silakan Mas Basit, Mas Umar, kalau masih ingat apa itu firewall bisa dijelaskan di sini. Kita review-review ya, karena di SMK Sip, dulu kan sip. sudah ada ya. Ya, Kasih, Pak. Kasih, Pak. Basit, silakan Mas Basit. Apa itu firewall gitu ya? Itu kata-kata firewall kalau dipecah itu kan ada fire dan wall gitu ya. Fire itu artinya api dan wall itu artinya dinding ya. Ini coba coba saya googling ya. Firewall. Nah, firewall. Gambarnya akan seperti ini. Nah, ini ada dinding gitu ya. Simbolnya pasti gini, dinding gitu ya. Kemudian ada apinya kayak gini gitu ya. Nah, firewall ada apinya, ada dindingnya. Apa ini maksudnya gitu. Ya, silakan Mas Basit. Firewall, tembok api atau tembok pelindung atau dinding api adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan eksternal. Oke, bagus sekali. Jadi penjelasan dari Mas Basit itu intinya untuk melindungi dari serangan yang berasal dari luar gitu ya Mas ya. Jadi Kayak ketika di sini kayak ya, ketika di sini ada apa dindingnya, firewallnya, kemudian di sini LAN jaringan kita di dalam, kemudian di sini ada WAN internet gitu ya. Nah, ini akan melindungi traffic-traffic yang berbahaya gitu ya. Dari luar sini ya, sebelah kiri menuju ke jaringan lokal kita gitu ya. Nah, itu akan diantisipasi, akan difilter, akan dicegah, akan dicek oleh firewall gitu ya. Nah, ya, Pak. contoh-contoh yang lain seperti ini gambarnya. Nah, ini ada internet,
kemudian ada data, ada traffic masuk ke jaringan kita. Nah, Screen-nya nggak jalan, Pak. gimana? Screen-nya nggak jalan. Oh iya, maaf, screen-nya. Bentar, saya share screen ya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, nah ini tadi yang ini ya, tadi yang ini. Jadi ini ada firewall, kemudian di sini ada internet dari WAN, kemudian di sini yang sebelah kanan ini ada LAN jaringan kita. Nah, dari luar sini internet akan dicegah, akan dicek, akan difilter oleh firewall ini biar data yang masuk ke sini akan aman gitu ya. Contoh yang lain seperti ini. Nah, jadi ini ada internet, ada akses internet di sini, kemudian masuk ke jaringan lokal kita. Ini jaringan lokal kita gitu misalkan ya. Yang di sebelah kanan ini, kemudian di antaranya ini ada firewall atau dinding api tadi gitu ya. Firewall yang memfilter atau mencegah traffic-traffic yang berbahaya. Misalkan di sini ada yang warnanya merah ini ya. Ini yang warna merah ini digambarkan adalah data yang jahat gitu ya, atau data yang bisa merugikan apa namanya, pengguna gitu ya, dianggap merugikan pengguna yang ada di LAN kita, sehingga yang masuk ke sini hanya yang hijau gitu ya. Di sini ada warna merah, hijau, merah. Yang merah ini difilter, dicegah oleh firewall, kemudian yang aman, yang hijau akan diloloskan atau diteruskan ke jaringan lokal kita. Jadi secara konsepnya seperti itu ya. Firewall konsepnya seperti itu. Jadi dia mencegah data traffic yang berbahaya gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke sini lagi ya. Oke. Firewall. Jadi secara konsep seperti itu ya. Jadi dinding api ya. Nah, ini penjelasan dari Mikrotiknya. Firewall ini diposisikan antara jaringan lokal dan jaringan publik ya. Jadi antara internet dan lokal kita kan gitu ya. Di antaranya ada firewall. Tujuannya adalah untuk melindungi komputer dari serangan dan secara efektif mengontrol koneksi data menuju dari dan melalui router. Jadi nggak cuma yang masuk gitu ya, tapi yang keluar juga nanti akan difilter di sini gitu. Karena nggak menutup kemungkinan komputer-komputer kita atau perangkat-perangkat di jaringan LAN kita ini mengandung malware, mengandung virus yang mengirim spam gitu ya, ngirim spam ke jaringan internet. Itu bisa saja terjadi gitu. Makanya dia bisa mengontrol koneksi menuju, jadi dari luar, berarti dari dalam, dan melalui router. Jadi akan bisa mengontrol yang melewati firewall itu, baik dari luar maupun dari dalam gitu ya. Jadi posisinya dia ada di antara internet atau WAN dan lokal atau LAN gitu ya. Nah, di Mikrotik sendiri ini beberapa fitur yang ada di firewall ya. Di antaranya ada rules, ada NAT, ada mangle, address list, kemudian ada layer 7 protokol, ini ada di versi 3 ke atas gitu ya. Kemudian ada service port, connection, dan lain-lain. Nah, di firewall kita akan mengenal istilah-istilah tertentu ya, misalkan seperti ini, traffic flow. Nah, traffic flow ini apa? Ini kalau di bahasa Indonesia akan menjadi aliran data ya. Traffic ini berupa data, flow ini alirannya. Apa itu traffic flow? Nah, ini bisa dikategorikan menjadi 3 jenis ya. Setiap paket data ini kita bisa membayangkan ya. Jadi misalkan ada rumah gitu, ada rumah. Kemudian ada tamu dan ada pemilik rumah. Berarti aliran datanya misalkan ada pengirim paket gitu ya. Ngirim paket
misalkan dari online shop gitu ya, ngirim paket dari luar, berarti kan uh, source-nya dari luar gitu ya. Source itu data asalnya gitu ya. Misalkan data asalnya dari e-commerce gitu. Kemudian tujuannya atau destination-nya adalah rumah kita. Gitu. Jadi aliran datanya akan seperti itu ya. Dari luar masuk ke rumah, kemudian dari dalam rumah keluar, misalkan pemilik rumahnya itu ngasih uang, misalkan COD gitu ya. Pembayaran COD dan sebagainya. Jadi gambarannya akan seperti itu. Tergantung nanti sudut pandang kita melihatnya dari mana gitu. Nah, traffic flow sendiri nanti dibedakan menjadi 3 kategori atau dilihat dari sudut pandang router ya. Jadi kita kalau melihat traffic flow atau aliran data ini, kita memposisikan diri melihatnya dari router kita atau dari mikrotik kita. Contohnya dari luar router menuju ke luar router lagi. Berarti contohnya adalah traffic client browsing ke internet. Jadi dari lokalnya gitu ya, dari luar router ini misal dari LAN ya atau kliennya, kemudian klien itu ingin browsing ke internet, maka dia akan datanya dari klien menuju ke router, router diteruskan ke internet kan gitu ya. Kemudian dari luar router menuju ke dalam router itu sendiri atau local process. Ini contohnya adalah traffic winbox ke router. Jadi kita ingin meremote router kita gitu ya. Misalkan saya ada di rumah, kemudian saya ingin meremote router saya yang ada di kampus, maka itu masuknya adalah ini dari luar router menuju ke dalam router itu sendiri, karena dia ingin meremote routernya menggunakan winbox misalnya. Kemudian dari dalam router atau local process menuju ke luar router, contohnya traffic ping menggunakan terminal winbox. Jadi kita melihat dari sudut pandang router gitu ya. Jadi ada dari luar router menuju luar router ya, contohnya klien ketika browsing ke internet, berarti kan routernya ada di tengah-tengah, di sini ada klien, di sini ada internet gitu ya. Kemudian dari luar router menuju ke dalam router, jadi misal dari internet menuju ke routernya misalkan saya ingin meremote menggunakan winbox ya, itu contoh yang ketiga. Dari dalam router menuju ke luar router, berarti misalkan saya ingin mengecek koneksi internet saya di router saya, berarti saya harus contohnya misalkan menggunakan ping ya, traffic ping misalkan ping google.com, apakah ada reply-nya. Nah, kalau ada reply-nya berarti internet berjalan normal, seperti itu ya. Jadi secara umum traffic flow akan ada 3 kategori seperti ini. Oke ya, jadi dari luar menuju luar router, dari luar router menuju dalam router, dari dalam router menuju keluar router. Nah, ini ada contoh simple packet flow ya. Ini contohnya input interface, dari interface input kita, kemudian kita bisa tracking connection, kemudian mangle pre-routing, ini menandai pre-routingnya, kemudian destination NAT-nya, kemudian kita bisa membuat queue, kemudian buat pre-routing dan seterusnya gitu ya. Ini aliran paket data atau paket flow yang ada di router ya. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Ada lagi istilah chain atau pair-nya. Nah, kita juga selain 3 kategori tadi, kita juga bisa melihat posisi chain ketika menggunakan firewall gitu ya.
Ini ada yang pertama outside, dari ya from, ini dari outside, dari luar, to router atau local process, jadi dari luar menuju ke dalam ya. Maka variabelnya adalah input ya. Kita bahas variabelnya dulu. Untuk mangle nanti akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian dari router atau local process menuju outside, maka variabelnya adalah output. Jadi ini istilah yang ada di router gitu ya, istilah-istilah yang ada di mikrotik khususnya. Kalau tadi kan secara umum ya, kalau ini secara umum, dari luar menuju luar router, dari luar menuju dalam router, dari dalam router menuju keluar router ya. Nah ini kalau yang ini sudah istilah yang ada di dalam router khususnya mikrotik gitu ya. Kemudian dari luar menuju luar, ini variabelnya menggunakan forward gitu ya. Silakan ini nanti diingat-ingat, dari luar menuju dalam berarti input, menuju ya, jadi menuju, kita lihatnya menujunya dan darinya. Kemudian dari dalam router atau local process menuju outside, menuju luar, berarti variabelnya menggunakan output. Sedangkan dari luar outside menuju outside, dari luar menuju luar, maka variabelnya menggunakan perintah forward gitu ya, diteruskan gitu ya, forward. Jadi teman-teman kalau misal bingung apa itu input, apa itu output, atau apa itu forward, teman-teman bisa bisa mencari artinya dulu gitu ya. Forward itu apa sih, input itu apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya dalam dunia komputer, kalau kita tahu bahasa Inggrisnya, tahu artinya, itu akan memudahkan kita dalam memahami fungsi-fungsi dari istilah tadi gitu ya. Nah, silakan teman-teman sambil belajar bahasa Inggris lagi, diingat-ingat lagi, terutama istilah-istilah yang sering muncul di dunia komputer gitu ya. Baik, nah di sini kita masuk ke firewall filter ya. Jadi firewall ini ada banyak gitu ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nanti akan ada NAT, ada Mangle, ada QoS, Quality of Service, kemudian ada paket filter ya. Paket filter contohnya seperti ini, blocking rules misalkan ya. Apa itu firewall filter? Nah ini dijelaskan bahwa cara untuk memfilter paket dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan mengatur flow atau aliran data dari ke klien ataupun ke router gitu ya. Jadi ini untuk mengamankan jaringan kita gitu ya, serta mengatur data flow atau aliran data baik yang menuju ke router, keluar ke router, maupun ke dalam jaringan kita gitu ya. Jadi yang ketiga kategori tadi ya. Jadi pokoknya yang melewati router itu, atau yang menuju router itu, atau yang keluar dari router itu, nah itu datanya akan diamankan serta akan diatur di filter firewall ini gitu. Kemudian pembacaan rules. Jadi rule di sini artinya adalah aturan-aturan atau perintah-perintah yang akan dilakukan gitu ya. Jadi misal kalau kalian di sekolah misalkan, rules atau aturan pertama, tidak boleh datang terlambat gitu ya. Kemudian kalau datang terlambat tidak boleh masuk gerbang sekolah misalkan, dan lain-lain. Jadi itu istilahnya di dunia jaringan adalah rule gitu ya. Rule kalau dalam bahasa Indonesia artinya aturan ya. Jadi pembacaan aturan atau pembacaan rule filter ini dilakukan dari atas ke bawah secara berurutan. Jadi kalau kita membuat rules menggunakan firewall, nanti akan dibaca urut mulai dari atas ke bawah gitu ya. Jadi makin urutannya ada di atas, makin akan dieksekusi lebih dulu gitu ya. Nah, jika melewati rules yang
kriterianya sesuai, akan dilakukan action yang ditentukan. Misalkan gambarannya, misalkan tadi di sekolah ya, jika datang terlambat atau jika datang lebih dari jam 7, maka tidak boleh masuk sekolah, tidak boleh masuk gerbang sekolah, misalkan gitu ya. Nah, maka penjaga pintu, penjaga gerbang di sekolah itu akan mengecek jam gitu ya. Apakah ada siswa yang masuknya lebih dari jam 7 gitu ya. Jika kurang dari jam 7 berarti kan tidak memenuhi rules tadi ya, berarti kan boleh masuk. Jadi kalau kurang dari jam 7 boleh masuk. Nah, ketika jam sudah menunjukkan lebih dari jam 7, maka rules tadi akan aktif kan gitu ya. Rules tadi akan aktif. Sehingga ketika ada siswa yang datang lebih dari jam 7, maka petugas yang menjaga gerbang tadi akan melarang siswa tadi untuk masuk ke gerbang sekolah gitu ya. Jadi maksud dari kalimat ini seperti itu. Jika melewati rule yang kriterianya sesuai, akan dilakukan action. Jadi kalau di pemrograman if gitu ya, if true maka statementnya apa? Else. Nah, else jika tidak sesuai maka akan dianalisa ke baris selanjutnya. Jadi nanti kita akan punya banyak rules gitu ya. Nanti akan dibaca tiap baris. Misalkan baris pertama tidak memenuhi, maka dia akan menuju ke baris kedua. Apakah memenuhi? Oke, dieksekusi gitu ya. Jadi penjelasannya seperti itu, firewall filter. Kemudian ada juga istilah chain pada filter ya, kayak ini tadi ya, posisi chainnya. Kita juga di paket filtering akan ada istilah chain juga. Yang pertama, pre-routing, input, forward, output, dan post routing. Nah, kita lihat di sini. Ini artinya dari jaringan menuju ke router gitu ya. Ini berhenti di router. Selanjutnya yang kedua ini posisinya adalah diteruskan ya. Diteruskan. Jadi baik dari dalam maupun dari luar router, ketika menuju router maka dia diteruskan. Kemudian dari router ya, dari dalam routernya ini menuju keluar gitu ya. Nah, di sini ada 3 chain secara umum, ada input, forward, output. Kita bisa lihat di sini anak panahnya menuju ke router, berarti dia in ya, masuk ke router. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang routernya. Ketika ada paket data menuju ke router, dia berarti input gitu ya. Chainnya adalah input. Kemudian di sini ketika diteruskan ya, baik dari dalam maupun luar router, kemudian diteruskan ke tujuannya yang di luar router juga, maka dia menggunakan chainnya adalah forward atau diteruskan gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari router menuju keluar gitu ya. Dari router menuju keluar berarti kan keluar ya. Maka menggunakan chainnya adalah output. Nah, makanya di sini yang ditandai yes adalah sesuai dengan gambar ini gitu ya. Jadi yang masuk dia input, oke, yes di sini. Kemudian yang kedua ini forward, diteruskan, maka di sini yes. Kemudian di sini menuju keluar berarti output, maka chainnya di sini output dan dinyatakan yes gitu ya. Jadi ini diagram untuk memudahkan kita membayangkan gitu ya, chain apa yang akan kita pakai seperti itu. Kemudian selain ada chain ya, ini setelah dilakukan atau pemilihan chain ini, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, maka akan ada actionnya, action filternya. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama accept. Accept ini paket datanya diterima ya, kemudian tidak melanjutkan
atau tidak membaca baris rules berikutnya. Jadi ketika diterima ya udah gitu ya. Kemudian drop. Drop ini menolak paket secara diam-diam. Jadi artinya tidak mengirimkan pesan penolakan gitu ya. Jadi di dunia jaringan akan ada dua jenis penolakan ya. Yang pertama adalah drop, yang kedua reject. Drop artinya dia menolak data yang masuk gitu ya, yang akan dieksekusi, tapi tidak mengirimkan pesan penolakan gitu ya. Jadi nggak tahu ini gagalnya kenapa gitu ya. Beda dengan reject. Kalau reject ini paket datanya ditolak, tapi mengirimkan pesan ICMP gitu ya. Pesan penolakannya akan ditampilkan atau diberikan kepada pengirimnya. Jadi tahu gitu ya. Misalkan kita mau ngirim paket nih, paket menggunakan salah satu ekspedisi gitu ya. Kemudian kita kan bisa mantau tuh, kita bisa mantau sampai sini, sampai sini, sampai sini. Nah, ketika di beberapa kasus kan ada paket itu nggak sampai gitu ya, entah karena alamatnya nggak sesuai atau tidak ditemukan alamatnya dan lain sebagainya gitu ya. Maka biasanya pihak ekspedisi akan memberikan informasi gitu ya. Misalkan tidak ada orang di rumah atau alamat tidak lengkap atau yang lainnya. Nah, itu berarti mode action filternya adalah reject ya. Jadi dia mengirimkan pesan penolakan. Tapi kalau tidak ada pesan sama sekali, jadi status pengirimannya tuh mandek terus gitu ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dia statusnya stuck gitu di salah satu kota misalkan, nggak ada informasi apapun, maka dia bisa dianggap drop action filternya. Seperti itu ya gambaran umumnya, seperti itu. Kemudian ada tarbit dan lock. Jadi tapi secara umum yang sering dipakai ini ya, accept, drop, reject, seperti itu. Nah, kita masuk nih, lihat yang ada di Mikrotik. Ya, ini contohnya menggunakan Winbox ya. Firewall itu menunya ada di IP ya, IP, kemudian firewall. Oke. Kemudian di window firewall ini akan ada banyak tab-tab atau menu-menu gitu ya, yang bisa kita pakai untuk mengkonfigurasikan firewall kita. Ya. Di sini ada firewall filter rules, kemudian ada NAT, ada mangle, ada service port dan lain-lain nanti. Jadi menunya ada di bagian IP, kemudian firewall. Gitu. Kemudian kalau kita ingin menambahkan, kita tinggal klik tombol plus gitu ya. Jadi kalau menggunakan Winbox akan enak sekali, tampilannya seperti window ya. Jadi ada GUI-nya, jadi bisa lihat tampilannya. Kemudian di sini akan ada chain ya, chain. Nah, ini misalkan contohnya forward, berarti akan diteruskan kemana gitu ya. Jadi yang akan dipakai untuk membuat filter rules, kita menggunakan atau mengisikan parameter-parameter di tab general dan action gitu ya. Nanti akan seperti itu. Oke, ini jadi ada router OS ya. Jadi ini punya Mikrotik yang memiliki service-service seperti ini. Jadi port 20, port 21 ya, port 22 dan seterusnya. Nanti silahkan dipelajari. Jadi ini bisa diubah gitu ya. Tapi ini port defaultnya. Tapi kita bisa mengubah port ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengamankan. Ya, salah satu pengamanan yang bisa kita buat untuk router kita dengan mengubah port default, jadi ini port bawaan ya, dengan port yang lain kita bisa mengubahnya. Jadi misalkan SSH itu portnya 22 gitu ya. Nah, kita ingin mengubahnya biar aman dari serangan-serangan dari luar gitu ya. Misalkan
kemudian kita ubah ke port misalkan 1111 misalkan ya, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, akan saya demokan tapi menggunakan command line ya. Sebentar saya pindah share screen-nya, saya pindah dulu. Oke. Oke, ini ya. Jadi saya punya virtual server ya. Jadi ini ada di materi kita sebelumnya, virtualisasi ya. Jadi mungkin kalian masih ingat virtualisasi. Jadi di dalam sebuah server fisik itu terdapat sub-sub versi dari server ya. Jadi servernya ini adalah virtual ya. Jadi di sini saya punya 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 virtual server ya. Ada 6 virtual server. Ya, di sini kita akan masuk menggunakan Mikrotik ya. Ini saya sudah menginstal Mikrotik ya. Jadi nanti teman-teman akan saya berikan akses ke sini ya. Nanti akan saya buatkan lagi sejumlah 7 ya. Nanti akan saya tambahkan lagi. Nanti kalian bisa mencoba sendiri gitu. Kalau kalian di rumah punya laptop atau komputer yang menggunakan Windows, nanti silahkan menggunakan Winbox ya. Tapi kalau yang tidak punya Windows, bisa menggunakan Linux misalnya, jadi menggunakan command line, menggunakan konsol ya. Oke. Oke. Nah, ini saya menggunakan Mikrotik 5.20. Jadi ini versi yang banyak dipakai untuk pembelajaran ya. Jadi tidak untuk yang komersial, jadi ini untuk pembelajaran saja. Untuk username-nya, loginnya adalah admin dan passwordnya juga admin. Admin. Oke. Nah, tampilannya kan seperti ini ya kalau kalian menggunakan command line ya. Nah, tadi kita menggunakan firewall untuk filter rules misalnya. Tadi kan ada di menu IP ya. Menu IP, ketik saja IP. Nah, ketika warnanya sudah hijau seperti ini, dia adalah sudah menuju ke menu gitu ya. Kemudian kita bisa tekan tab. Nah, IP-nya ada dua nih pilihannya, IP dan IPv6. Tapi kita pilih yang IP dan spasi, kita tekan tab, nanti akan muncul menu-menunya ya. Jadi sub menu yang ada di dalam menu IP. Misalkan tadi adalah firewall ya. Kita tulis saja firewall. Gini. Kalau misal kita nggak hafal nih, apa ya firewall, tulisannya gimana ya? Kita tulis fire misalkan. Fire dan kita tekan tab. Dia akan otomatis muncul ya. Muncul. Nah, kemudian setelah itu kita nggak hafal nih menunya apa saja. Ya ini kalau kita menggunakan konsol ya. Tapi kalau menggunakan Winbox bisa dilihat langsung gitu ya. Kita kalau menggunakan konsol tekan tab saja. Nah, akan muncul di sini titik-titik. Oh, ternyata ini sudah menunjukkan window gitu ya. Kita tekan enter saja. Nah, di sini akan muncul IP firewall. Posisi kita ada di window firewall gitu ya. Nah, kita bisa tekan tab, akan muncul menu-menu yang ada di firewall gitu ya. Nah, di sini ada address list, connection, layer 7 protokol, kemudian ada NAT, ada Kalea, filter, mangle, service port gitu ya. Nah, karena kita tadi ingin mencoba yang filter, maka kita ketikkan filter. Nah, gitu ya. Dan kita tekan tab. Nah, akan muncul banyak pilihan. Apakah mau add,
disable, enable, find, print ya. Print ini untuk menampilkan ya. Coba saya ketikkan print, enter. Nah, ternyata masih kosong nih, masih belum ada isinya gitu ya. Kalau kita ingin menambahkan berarti filter, add. Nah, kita tekan tab akan muncul muncul fiturnya. Kita mau nambahkan apa gitu ya. Nah, ini ada yang ditebelin nih, chain ya. Ini kan ditandai dengan hijau yang menyala gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan menu yang atau fitur yang harus kita isi dulu, misalkan gitu ya. Chainnya apa? Tadi kan ada 3 ya, input, output, forward kan gitu ya. Kita tekan tab. Nah, akan ada 3 pilihan, forward, input, output gitu ya. Misal ya, kita tambahkan input. Nah, kita nggak perlu nulis semuanya. Kita misalkan ketikkan in, kemudian tekan tab, dia akan otomatis menampilkan perintah utuhnya gitu. Dan kita tekan tab lagi, kemudian input, actionnya gitu ya. Actionnya apa misalkan, atau kita apakah nih chain inputnya menuju mana gitu ya. Misalkan destination address-nya dst address-nya. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini berarti ada sesuatu yang belum pas gitu ya. Kita tambahkan filter, add, chain, input. Nah, nanti akan muncul kalau kita tampilkan misalkan filter ya. Tadi kan kita udah menambahkan chainnya input ya dengan perintah add, filter, print ini untuk menampilkan. Nah, di sini muncul ya chainnya input, actionnya accept. Jadi ini secara default akan menggunakan value seperti ini gitu ya. Misalkan kita nambah lagi filter, add, chainnya misalkan forward, enter. Nah, kemudian kita print, filter, print, enter. Nah, akan ada 2 rules di sini. Jadi dimulai dari 0 ya, urutannya 0. Chainnya input, actionnya accept. Kemudian yang kedua rulesnya chainnya forward, actionnya accept gitu, seperti itu ya. Jadi itu untuk menambahkan kemudian menampilkan dari paket filter gitu. Kita balik lagi ke MTCNA-nya. Oke. Ini tadi port dan protokol default yang ada di Mikrotik ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini bisa diubah-ubah gitu ya. Kemudian status nih, status dari data yang melewati router kita. Ya, saya lanjutkan ya. Connection state. Jadi setiap paket data yang melewati router kita ini memiliki status. Statusnya apa gitu ya. Ya, ini ada beberapa status. Yang pertama invalid, berarti paket data ini tidak dimiliki oleh siapapun gitu ya. Tidak dimiliki oleh koneksi manapun. Jadi tidak dipakai. Ya, jadi tidak berguna paket data ini yang statusnya adalah invalid. Kemudian ada new, ini paket yang merupakan pembuka
sebuah koneksi atau paket pertama dari sebuah koneksi. Jadi ini paket inisial gitu ya, inisial paket pembukanya. Jadi kalau kita bisa membayangkan di pengiriman paket di jasa ekspedisi gitu ya, jadi kita membuka koneksi itu dengan cara mendatangi gerainya, kemudian kita mengirimkan atau menyerahkan paket data kita ke pihak ekspedisi tadi. Nah, itu bisa dianalogikan seperti itu untuk status yang new. Kemudian ada establish. Establish ini paket kelanjutan dari paket sebelumnya, paket yang new tadi. Jadi setelah didaftarkan ke gerai ekspedisi tadi, nah itu mau diapakan gitu ya, apakah langsung mau dikirim atau diapakan gitu ya, apakah ditimbang dulu atau kemudian ditaruh di gudang kemudian menunggu kurirnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada related state. Jadi kalau related ini fungsinya adalah paket pembuka sebuah koneksi baru tapi masih ada hubungannya dengan koneksi sebelumnya. Jadi misalkan ada paket data yang melewati kota yang sama gitu ya. Ada dua paket data misalkan yang melewati kota yang sama tapi sumbernya berbeda gitu ya. Jadi misalkan tujuannya adalah ke Jakarta tapi datanya yang pertama dari Grobogan, yang kedua dari Semarang gitu ya. Jadi nanti dari Grobogan akan melewati Semarang gitu ya. Nah, yang Semarang ini adalah related terhadap yang Grobogan tadi. Jadi nanti yang Semarang akan membuka koneksi baru dan yang Grobogan nanti akan melewati situ juga. Jadi nanti menuju ke Jakartanya akan bareng gitu ya. Gambaran umumnya, gambaran yang enaknya seperti itu gitu ya. Related state gitu. Nah, akan seperti ini contohnya gitu ya. Jadi yang invalid ini akan ditandain warna merah, jadi dia nggak berfungsi gitu ya, nggak punya fungsi, jadi dianggap data yang nggak sah gitu ya. Kemudian kalau yang related ini yang ada hubungannya dengan new gitu ya, maka disimbolkan seperti ini, titik-titik-titik gitu. Kemudian yang established ini dia ada kaitannya dengan new ya, jadi tindakan dari new tadi gitu ya. Jadi setelah eh, paket datanya dibuka alurnya itu mau diapakan gitu ya. Nah, itu nanti akan ada beberapa tahap sampai dengan nanti akan sampai di tujuan seperti itu. Akan berantai seperti ini gitu. Nah, ini ada contohnya, contoh apa namanya? Konfigurasi ya. Jadi ini misalkan untuk memblok semua invalid connection ke router. Jadi ketika ada invalid data maka akan diblok. Ya, jadi yang menuju ke router akan diblok. Kemudian accept koneksi related dan established. Jadi terima gitu ya, terima koneksi yang related dan established. Kemudian block koneksi Winbox ke router yang masuk melalui interface public atau WLAN. Jadi memblok koneksi dari luar gitu ya yang masuk ke Winbox. Nah, kemudian blok koneksi dari laptop ke IP tertentu. Misalkan contohnya 10.10.10.100. Jadi ini nanti silakan teman-teman explore ya. Nanti akan saya share akses ke apa namanya? Ke Mikrotik tadi yang sudah saya buat ya. Nanti akan saya tambahkan sejumlah mahasiswa, ada 7 ya. Nanti silakan dicoba-coba di situ. Nah, maka perintahnya akan seperti ini ya. Untuk melakukan block invalid connection.
kita menambahkan menggunakan perintah new firewall, kemudian di tab general, C ini adalah input. Karena apa? Karena dia masuk ke router gitu ya. Nah, tadi perintahnya block invalid connection yang masuk ke router. Ya, jadi kita acuannya adalah router gitu ya. Kemudian di sini connection state-nya invalid. Nah, setelah itu action-nya kita pilih drop. Ya, kita pilih drop. Nah, berarti kalau misal di mikrotiknya kalau menggunakan comment seperti apa? Nah, ini coba saya share screen lagi ya. Oke, ini saya akan hapus dulu semua filternya. Remove nomor 0. Remove nomor 1. Ya, jadi yang tadi ini saya hapus ya, filter print. Oke, udah hilang. Jadi tadi adalah menambahkan dengan cara chain-nya input, berarti filter add, chain-nya adalah input, kemudian connection state-nya, connection state ini invalid gitu ya. Kemudian action-nya kita drop. Nah, enter. Jadi dengan perintah ini sama dengan yang di winbox tadi ya. Jadi add kita tambahkan, kemudian di tab general ada chain, kita pilih input, jadi yang masuk ke router. Kemudian connection state-nya, jadi status koneksinya yang invalid gitu ya, kita pilih yang invalid. Kemudian action-nya ini di tab action gitu ya, action-nya kita pilih drop. Jadi kita memblok atau melakukan drop koneksi yang statusnya invalid. Kita bisa mengecek dengan perintah filter print gitu ya. Nah, ini sudah ada. Jadi ketika ada koneksi yang statusnya invalid akan di drop gitu ya. Jadi contohnya akan seperti itu. Baik, kita lanjut ke mikrotik lagi ini. Oke. Sedangkan untuk memblok koneksi Winbox ke router dari interface public gitu ya, kita bisa menggunakan rule seperti ini. Chainnya input, protokolnya TCP gitu ya, destination portnya 8291. Jadi 8291 ini adalah port yang dipakai untuk menggunakan Winbox gitu ya, port defaultnya. Tapi kita juga bisa mengubah port ini ya. Kita untuk pengamanan juga kita bisa mengubah port default ini. Misalkan kita ubah yang tadinya 8291 menjadi 8222 gitu ya, atau dan yang lain juga bebas ya, asalkan port yang belum dipakai. Kemudian in interface-nya misalkan menggunakan WLAN 1. Jadi ini adalah interface yang dipakai untuk public ya, interface public. Misalkan WLAN 1. Kemudian action-nya adalah drop ya. Jadi ini nggak akan saya demokan karena nanti takutnya malah akan keblok ya. Jadi ini kalau memang kalian sudah yakin gitu ya, koneksi Winbox dari interface public ini, kalau kalian sudah yakin, silakan dibuat. Karena apa? Karena ketika kita meremote dari luar gitu ya, kalau kita memberikan rule seperti ini, ya ini akan terblok ya. Jadi nggak bisa, artinya kita nggak bisa meremote router kita dari luar, dari rumah gitu ya. Sedangkan router kita ada di kampus.
Nah, itu salah satu, memang ini salah satu yang dipakai untuk mengamankan ya, mengamankan router kita. Jadi hanya bisa diakses di lingkungan internal kampus misalkan, atau lingkungan internal kantor gitu ya. Jadi nggak bisa di remote. Jadi saya nggak akan menambahkan ini karena saya ingin meremote router saya dari rumah misalkan gitu ya. Kemudian ada lagi block node site gitu ya. Ini melakukan block terhadap suatu IP address atau alamat-alamat tertentu. Misalkan seperti ini. Uh, kita akan melakukan block addressnya 216.163.173.3 misalkan seperti itu, dengan menggunakan chain forward. Artinya apa? Ketika ada pengguna kita dari internal kita, dari LAN kita, dari kantor kita misalkan, ketika ingin mengakses ke alamat ini gitu ya, ke alamat ini, misalkan ini adalah alamat situs-situs yang terlarang misalkan ya, kita tinggal tambahkan destination address-nya. Artinya apa? Ingat, kita harus menempatkan diri kita, melihat rules dari sisi router gitu ya. Jadi destination address ini adalah tujuan dari chainnya. Chainnya di sini adalah forward. Berarti tujuan dari pengguna yang ada di internal menuju keluar melalui router kita gitu ya. Itu kita menggunakan destination address gitu. Kemudian actionnya drop. Ya, kita melakukan block terhadap akses yang menuju ke alamat IP ini gitu ya. Jadi kita melakukan block menggunakan destination address dan chainnya adalah forward ya. Misalkan kita memblok YouTube misalkan, itu bisa ya. Kita cek YouTube itu IP-nya berapa. Nah, gitu. Nanti kita masukkan IP-nya di sini dan actionnya kita drop gitu. Bisa seperti itu. Kemudian di firewall ini juga ada address list ya, di tab address list. Jadi kita bisa melakukan atau menambahkan IP-IP tertentu. Jadi kita kelompokkan IP-IP tertentu menggunakan address list gitu ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk parameter yang nantinya akan kita fungsikan atau kita manfaatkan, baik itu di filter, kemudian di queue, di mangle, di NAT dan sebagainya gitu ya. Dengan filter dan mangle kita bisa secara otomatis memasukkan IP address tertentu ke dalam address listnya gitu ya. Jadi kita juga bisa menambahkan IP address ini secara otomatis gitu ya, menggunakan filter dan mangle. Jadi nanti akan terkelompok secara otomatis. Kita juga bisa menentukan jangka waktu expirednya gitu ya. Jadi misalkan IP address sekian kita ingin block selama 1 jam, itu bisa gitu ya. Jadi nanti expired time-nya tinggal kita set gitu. Jadi fungsi dari address list ini seperti itu ya. Kita mengelompokkan IP address untuk kita nanti gunakan, baik itu di filter, kemudian di queue ya. Queue ini untuk antrian ya. Biasanya dipakai untuk melakukan limit ya. Limit bandwidth misalnya. Atau mangle ini untuk menandai paket-paket data. Atau NAT ini untuk ya NAT ya, untuk melakukan network address translation dan lain-lain gitu. Nah, kita masuk ke NAT ya. Tadi di atas beberapa kali disinggung NAT gitu ya. Ada yang masih ingat di sini NAT itu apa gitu ya? Apa itu NAT? Nah, ada yang masih ingat? Ini ya, NAT. Network Address Translation. Silakan yang masih ingat. Mas Yahya, Mbak Happy, Mas Basit.
Ini dulu dari jaringan ya, TKC ya dulu ya teman-teman ya. Ini harusnya masih ingat nih, atau kalau sudah lupa harusnya masih ingat dikit-dikit lah gitu ya. Baik, gampangannya NAT ini dipakai untuk mengubah baik source address maupun destination address ya, diubah gitu ya, namanya translation. Jadi untuk mentranslate network address, alamat dari network, baik itu source address maupun destination address. Jadi SRC address ini adalah source ya. Source address itu artinya sumber alamatnya atau sumber networknya. Kalau destination address ini adalah tujuan ya, atau destination. Nah, di sini setelah paket data pertama dari sebuah koneksi terkena NAT, maka paket berikutnya pada koneksi tersebut juga akan kena NAT gitu ya. Jadi akan terkena NAT di proses berikutnya. Sama seperti filter tadi ya, paket filter di firewall, NAT ini juga akan dibaca berurutan dari atas ke bawah gitu ya. Jadi rules yang ada di atas pada sebuah NAT itu akan dieksekusi terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi gambaran dari NAT di router akan seperti ini ya. Jadi di sini ada jaringan internal kita di sebelah kiri, di sebelah kanan ini ada jaringan internet atau jaringan publik misalnya. Di tengah-tengahnya di sini ada NAT router ya, NAT yang ada di router. Jadi gimana caranya biar yang di dalam sini itu bisa berinternet ya, gampangannya gitu ya, berinternet agar dikenali oleh jaringan internet. Kan kalau kita melakukan browsing itu kan harus menggunakan IP public ya, agar bisa dikenali oleh router-router yang ada di dunia gitu ya, yang ada di dunia maya. Nah, itu menggunakan NAT. Jadi jaringan yang ada di local network sini akan ditranslate, akan ditranslasikan atau diubah gitu ya, network lokal, IP lokalnya menjadi IP public gitu ya. Sehingga jaringan yang ada di internal sini seolah-olah dia menggunakan IP address public dari routernya, sehingga internet bisa diakses gitu ya. Begitu juga dengan kalau dari luar ingin menuju ke jaringan network lokal kita, itu juga dilakukan uh, translation menggunakan NAT gitu ya. Jadi secara umum gambarnya seperti itu NAT. Jadi mengubah uh, network address baik itu source maupun destination agar bisa diakses dari beberapa network, misalkan dari public atau dari lokal gitu ya. Jadi tergantung jenisnya, apakah destination ataukah source gitu ya. Jadi di sini keterangannya NAT router melakukan translate atau translation traffic yang datang dan pergi ya. Jadi yang datang dan pergi dari private network menuju ke public network, atau yang masuk dari network public menuju ke lokal network kita gitu. Oke, bisa dipahami ya, bisa ditangkap ya. Jadi intinya agar paket data ini bisa sampai gitu ya, baik dari dalam jaringan atau lokal area network kita bisa dikenali di public, begitu juga dari public bisa sampai ke lokal kita gitu. Jadi itu menggunakan NAT. Di MikroTik sendiri untuk NAT-nya
ada di menu IP firewall, kemudian di tab NAT ya. Jadi tadi kita sudah kenal adanya filter rules, kemudian ada service port, kemudian ada IP gitu ya, IP service ya kalau nggak salah tadi, yang address list ya, maaf, address list, jadi yang mengelompokkan IP address. Nah, ini kita masuk ke NAT. Jadi ada di menu firewall, IP firewall, dan tab NAT gitu ya. Di NAT chainnya ada beberapa, ada source NAT, ada destination NAT gitu ya. Ada source, ada destination. Kemudian di sini ada out interface-nya, jadi interface yang menuju keluar gitu ya. Jadi ingat, kita memposisikan, kita melihat dari sudut pandang routernya gitu ya. Out interface, jadi yang menuju keluar, menuju ke internet, itu kita pilih apa gitu ya, interface yang mana gitu. Kemudian nanti di action ya, kita pilih masquerade gitu ya. Nah, ini contohnya source NAT dan masquerade untuk menyembunyikan IP address lokal dan menggantikannya dengan IP address public yang ada di router kita. Jadi perintah chain srcNAT atau source NAT ini, kita bisa memilih IP address public yang dipakai untuk menggantikan yang IP lokal gitu. Kemudian masquerade ini akan membuat secara otomatis IP address kita akan terbaca sebagai IP publiknya gitu ya. Jadi IP lokal kita nggak akan terbaca, tapi yang terbaca adalah IP publiknya. Jadi kita menggunakan perintah masquerade di tab action gitu ya. Ini akan saya demokan sekalian. Ya, di sini oke, saya akan kembali dulu ke sini. Oke. Jadi titik 2 ini dia menuju ke menu, kemudian titik 2 menu atasnya ya. Jadi kita tidak di posisi window manapun gitu ya. Kemudian kita cek dulu nih IP firewall NAT print gitu ya. Kita lihat dulu apakah sudah ada. Nah, ternyata belum ada ya. Ini kita lihat interface-nya. Interface print. Oke. Jadi di router saya ini ada 4 port, 4 interface ya, Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Kemudian kita ingin menambahkan ya, misalkan kita ingin menambahkan srcNAT misalkan ya. Misalkan di publiknya, enter yang publik itu yang 1 misalnya ya. Berarti kita tambahkan IP firewall NAT add. Nah, add chainnya adalah src NAT kan gitu ya. Kemudian out interface-nya Ether 1 misalkan. Kemudian action-nya masquerade gitu ya. Jadi perintahnya seperti itu. Kita tambahkan dengan chain srcNAT. Out interface-nya ini adalah interface yang menuju ke internet. Ether 1, action-nya adalah masquerade. Kita pencet tombol enter. Nah, kita bisa melihat hasilnya dengan cara IP firewall NAT print ya. Nah, sini sudah ada nih. Chainnya srcNAT, actionnya masquerade, out interface-nya adalah Ether 1. Jadi nanti
yang ada di jaringan di bawah router ini gitu ya, di bawah router ini akan bisa melakukan browsing ke internet gitu ya, karena sudah di translate menggunakan NAT tadi dengan menggunakan action masquerade gitu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman tidak hanya menggunakan Winbox tapi juga menggunakan command line ya. Bagusnya seperti itu. Tidak hafal tidak masalah, asalkan paham ya alurnya. Yang penting adalah paham alurnya. Kalaupun kita nggak paham, kita bisa mencet tombol tab gitu ya. Jadi nanti akan muncul menu-menunya, kemudian opsi-opsinya, pilihan-pilihannya akan muncul. Jadi akan memudahkan kita. Gitu ya. Ya, oke. Jadi untuk srcNAT ini untuk yang menuju keluar gitu ya, menyembunyikan IP address lokal kita agar bisa terbaca sebagai IP publik kita. Tapi kalau yang dstNAT ini kebalikannya gitu ya. Ini melakukan penggantian IP address tujuan atau mengarahkan koneksi ke localhost. Jadi yang dari luar menuju ke dalam gitu ya. Jadi misalkan destination address-nya nanti destination NAT-nya maksud saya menuju ke IP lokal kita gitu ya. Misalkan IP lokalnya adalah 10.10.10.100. Jadi misalkan itu untuk IP server misalkan ya. Ya itu bisa kita masukkan di dstNAT dengan port atau IP address tujuan gitu. Dengan actionnya adalah redirect gitu ya. Jadi redirect ini untuk mengalihkan koneksi yang tadinya melewati router, jadi dari luar, ini routernya misalkan dari luar menuju router, ini di redirect. Kalau di filter paket filter data tadi kan forward gitu ya, kalau di NAT istilahnya redirect, diarahkan ke localhost kita atau menuju ke alamat yang kita tentukan gitu ya. Jadi dstNAT seperti itu. Jadi arahnya dari luar menuju ke router, dari router nanti diarahkan ke lokal kita. Entah itu untuk mengakses server, entah itu kita mengakses aplikasi-aplikasi kita yang ada di lokal dan sebagainya, gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk NAT ya, untuk NAT. Jadi firewall ada beberapa macam gitu ya. Jadi ada paket filter, ada NAT, ada mangle dan lain sebagainya. Gitu. Oke, belum ada. Kita akan masuk ke mangle ya. Saya akan cari mangle. Nah, ya, mangle. Apa itu mangle? Nah, ini juga ada di fitur firewall MikroTik atau router ya. Jadi mangle ini adalah cara yang dipakai oleh admin network gitu ya, admin jaringan untuk menandai paket-paket data tertentu yang nantinya kita bisa pakai untuk perintah-perintah yang lain. Misalkan kita menandai paket-paket data tertentu untuk melakukan routing, untuk melakukan NAT, atau juga bisa untuk queue gitu ya. Gampangnya gini, misalkan nih, mungkin teman-teman pernah ada yang main di warnet atau RT/RW net, kemudian traffic untuk game dan traffic untuk browsing gitu ya, itu dibedakan gitu ya, itu dibedakan. Misalkan untuk yang game
untuk ngegame online gitu, itu dipilihkan ke jaringan atau ke ISP gitu ya, atau rootnya itu dipilihkan yang mempunyai ping kecil gitu ya. Jadi karena biasanya untuk ngegame kan pingnya kecil ya. Kemudian untuk yang browsing diarahkan jalur yang lain, jadi dipisahkan jalurnya. Nah itu bisa menggunakan Mangle untuk aktivitas routing gitu ya. Jadi manfaatnya seperti itu. Kemudian eh, Mangle ini hanya bisa dipakai di router yang sama. Jadi kalau kita punya router yang pertama MikroTik, kemudian yang kedua Cisco, nah itu nggak bisa saling sinkron ya. Jadi hanya bekerja pada router yang sama gitu. Kemudian cara pembacaannya juga sama dengan firewall-firewall yang lain seperti paket filter dan NAT tadi. Jadi berurutan dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah. Jadi hampir semuanya rules yang ada di firewall pembacaannya seperti itu ya, dari atas ke bawah. Jadi makin di atas dia yang pertama kali akan dibaca gitu ya, seperti itu. Di MikroTik sendiri ada di menu IP, firewall, kemudian di tab Mangle gitu ya. Nah, ini gambaran seperti ini secara umumnya. Kita bisa menambahkan rules seperti ini gitu ya. Gitu ya. Chain pada Mangle ini ada beberapa. Chain yang ada di Mangle, yang pertama ada pre-routing. Kemudian yang kedua input, yang ketiga forward, yang keempat output, yang kelima post routing. Nah, ini ada gambarnya juga. Ini yang menuju router, ini yang melewati router, ini yang keluar dari router ya. Dimana chain untuk pre-routing ini dimulai dari yang masuk ke router dan juga yang diteruskan oleh router gitu ya. Ini pre-routing bekerjanya di dua kondisi, yaitu yang masuk ke router atau yang diteruskan oleh router gitu ya. Sedangkan chain input hanya bekerja pada paket data yang masuk ke router gitu ya. Sedangkan yang forward dia hanya bekerja pada paket data yang melewati router itu. Jadi tidak berhenti di router tapi melewati gitu ya. Jadi routernya hanya dilewati saja. Tidak berhenti di router gitu ya maksudnya. Kemudian untuk yang output, ya, untuk yang output ini hanya bekerja pada paket filter paket data dari router, dari dalam router menuju keluar gitu ya. Kemudian untuk yang post routing ini dia akan bekerja dari dalam jaringan menuju router gitu ya, dan diteruskan ke tujuannya gitu ya, yang melewati gitu ya. Ini jadi yang melewati router. Atau post routing ini juga bekerja pada data yang ada di router menuju keluar gitu ya. Jadi bedanya pre-routing ini awalnya adalah dari dalam gitu ya, dari dalam sampai diteruskan dari dalam jaringan sampai diteruskan keluar. Kalau post routing ya, namanya post berarti setelah gitu ya. Berarti dimulai dari dalam jaringan kemudian diteruskan, atau dari router diteruskan keluar gitu ya. Jadi intinya kalau pre-routing ini yang ada di dalam jaringan gitu ya sampai keluar. Kalau post routing ini dari router keluar gitu. Akan seperti itu. Dan pre-routing dan post routing ini beririsan di yang sifatnya forward atau diteruskan ya. Ini akan bisa dipakai juga baik pre-routing maupun post routing gitu. Nah, di Mangle ini kan fungsinya untuk menandai paket data gitu ya. Nah, di sini
akan ada fitur yang namanya mark atau menandai gitu ya, penandaan. Paket mark ini adalah artinya penandaan untuk setiap paket data. Kemudian connection mark ini untuk menandai koneksinya. Jadi bedakan antara paket data dan koneksi. Kemudian ada route mark. Jadi jalurnya kita tandai gitu ya. Jadi ada 3 tanda yang bisa kita pakai. Yang pertama paket, yang kedua connection, yang ketiga route gitu ya. Di sini ada catatan bahwa pada saat yang bersamaan setiap paket data itu hanya bisa memiliki satu connection mark, satu paket mark dan satu route mark gitu ya. Jadi dalam satu paket data yang sama itu masing-masing hanya memiliki satu gitu ya, tidak bisa double gitu. Jadi setiap data yang masuk gitu ya, atau yang mengalir gitu ya, itu kita bisa tandai paketnya, koneksinya dan route-nya gitu. Jadi bisa sekaligus 3 mark ini, tapi masing-masingnya satu gitu ya, seperti itu. Nah, ini dijelaskan connection mark ini adalah fitur pada Mangle yang fungsinya untuk menandai koneksinya gitu ya, baik itu request maupun respon. Jadi koneksinya. Kemudian ada passthrough. Passthrough-nya ada no, ada yes. Kalau passthrough-nya no, ini berarti parameternya sesuai, maka baris Mangle tidak dibaca gitu ya. Jadi value Mangle sudah final, tidak diubah lagi. Tapi kalau passthrough-nya yes, dia akan tetap membaca baris Mangle berikutnya gitu ya. Value Mangle-nya bisa diubah lagi. Jadi bedanya itu kalau no dia sudah paten gitu ya, pakai datanya. Kemudian kalau yang yes ini Mangle value-nya bisa diubah-ubah gitu. Jadi masih bisa fleksibel. Ini biasanya pada mark connection passthrough-nya yes, mark paketnya no, biasanya seperti itu. Ini secara default seperti itu, atau biasa yang dipakai adalah seperti itu gitu. Gitu ya. Jadi Mangle ini nanti akan banyak fungsinya, penandaan paket-paket data, baik itu koneksi, kemudian route, dan juga apa tadi, paketnya gitu ya. Ada paket, ada connection, ada route. Ini nantinya akan dipakai bisa untuk penandaan routingnya, kemudian penandaan untuk NAT-nya, atau penandaan untuk routingnya gitu ya. Jadi contohnya tadi untuk memisahkan jalur game, jalur browsing dan game gitu ya, kita pisah biar yang nge-game itu nggak mengalami nge-lag misalkan, atau pingnya kita pilihkan yang kecil gitu ya, seperti itu. Ini contoh-contoh mark connection chainnya, misalkan forward, source addressnya ini misalkan dari mana sumbernya, kemudian action. Jadi rata-rata kebanyakan perintah firewall yang akan kita buat gitu ya, rules yang akan kita buat itu ada di tab general dan action gitu ya. Jadi tab general ini adalah kondisinya, kemudian apa namanya, pendefinisian datanya gitu ya, gampangannya seperti itu. Jadi dimulai dari chainnya apa, source addressnya mana, atau destination addressnya mana, atau out interface-nya mana, atau
connection state-nya mana gitu ya, tergantung nanti variable-nya apa, apakah NAT, apakah mangle, apakah packet filter gitu. Dan actionnya adalah apa yang kita lakukan setelah melakukan inisialisasi rules tadi yang ada di tab general gitu. Eksekusinya apa sih gitu ya, gampangannya seperti itu. Jadi setelah kita menemukan kebutuhan kita, terus kebutuhan tadi mau kita apakan gitu ya, nah itu ada di tab action gitu. Misalkan ini yang dari alamat ini kita tandai koneksinya ya, mark connection, kita ini namanya bebas ya, misalkan connection TCP passthrough-nya centang gitu ya. Jadi kalau mark connection biasanya passthrough-nya centang, kalau tadi mark paket passthrough-nya no biasanya ya. Jadi kalau connection yes, kalau paket no biasanya, tapi tergantung kebutuhan kita gitu ya. Ini untuk yang mark connection gitu ya. Kemudian ini untuk mark paketnya, misalkan chainnya forward, paketnya tadi yang sudah kita buat sebelumnya, connection marknya apa, kita pilih ini. Kemudian actionnya mau diapakan, kita tandai paketnya, berarti mark paket. Jadi antara mark connection, mark paket, dan apa tadi, root mark ya, ini akan saling nantinya akan saling berhubungan gitu ya, bersinergi ya, saling berhubungan, tapi tergantung dengan kebutuhan kita juga gitu. Misalkan untuk load balancing gitu, nanti kita akan menggunakan 3 marking ini untuk melakukan load balancing. Load balancing itu apa? Load balancing itu kita ingin menggabungkan atau menyeimbangkan gitu ya, koneksi internet yang ada di perusahaan kita misalkan, atau di jaringan internal kita, agar tidak down. Jadi kita punya 2 ISP misalkan yang berbeda gitu ya. Jadi ketika yang satu drop atau down, masih ada backup yang satu gitu ya. Atau ketika dua-duanya up semuanya, nanti bisa speednya nanti akan digabung gitu ya. Jadi akan 2 kali lipat kecepatannya, misalkan seperti itu. Ini perlu menggunakan mangle ya, firewall mangle, marking connection, marking route, dan marking paket gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk mangle ya. Secara umum seperti itu digunakan untuk menandai paket-paket data. Jadi di mangle nanti ada mark connection, kemudian ada mark paket gitu ya, dan ada mark route gitu ya. Jadi jalurnya ditandain. Oke, kita akan analogikan di dunia nyata gitu ya. Misalkan mark connection, kita menandai koneksinya. Misalkan kita punya jalur menuju ke Semarang misalkan ya. Kita menggunakan koneksi yang mana, melalui angkot yang mana gitu ya. Misalkan angkot A. Kemudian paketnya kita tandai apa yang ada di paket A gitu ya. Misalkan kita ingin membawa laptop misalkan ya, barangnya laptop misalkan, berarti paketnya kita tandai. Kalau paket gitu ya, paketnya adalah laptop, kita tandai. Kemudian kita tandai route-nya atau kita tandai jalurnya, apakah lewat mana itu, Teguhanu, lewat Teguhanu jadi lurus terus ya, dari Purwodadi ke arah Semarang kan lurus saja ya, ataukah menuju lewat Solo dulu kemudian lewat jalan tol gitu, atau apakah mau lewat Pantura jadi ke
Demak dulu atau ke Kudus dulu baru lewat Pantura gitu. Yaitu kita tandai gitu ya. Kita tandai uh, route-nya atau jalurnya yang nantinya akan bermanfaat ketika ada paket data yang sama, yang mirip gitu ya. Kemudian ada koneksi yang sama atau yang mirip, kita arahkan menuju jalur yang seperti dengan yang tadi gitu. Jadi untuk penandaan aja gitu ya. Atau bisa lagi contohnya untuk queue ya, queue. Kita bahas sedikit tentang queue ya. Nah ini contoh queue. Saya carikan lagi misalkan queue. Bentar ya. Oke. Nah ini queue ya. Jadi queue ini fungsinya adalah salah satunya untuk melakukan limitasi traffic, baik itu TX maupun RX atau keduanya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami atau pernah pakai salah satu operator gitu ya, operator jaringan, dimana kalau ketika menggunakan yang basisnya adalah kuota, jadi dia nggak dilimit gitu ya, nggak dilimit speednya. Tapi ketika kita menggunakan yang speednya dilimit, misalkan 2 Mbps ya, kayak kayak Bayu gitu ya, 2 Mbps, itu kan kita dilimit kecepatannya segitu tapi nggak ada kuota kan gitu ya, seperti itu. Salah satu fungsi dari queue adalah itu. Jadi melimit TX atau upload dari klien, atau melimit RX dari klien atau downloadnya ya, atau keduanya, TX dan RX-nya. Jadi bisa milih ya, bisa milih uploadnya saja yang dilimit atau downloadnya saja yang dilimit atau dua-duanya yang dilimit, itu bisa. Itu kita menggunakan namanya queue gitu ya. Kalau di Mikrotik simple queue gitu. Nah, ini contoh tampilan dari simple queue ya yang ada di Mikrotik. Jadi di sini ada max limitnya, max limitnya. Jadi ini untuk yang upload ya, sebelah kiri upload, yang sebelah kanan ini untuk download. Jadi di sini misalkan unlimited berarti tidak dilimit di sini gitu ya. Atau misalkan kita ingin melimit 1 Mbps misalkan, berarti kita tinggal mengetikkan 1 M gitu ya. Di sini juga 1 M seperti itu. Tinggal kita sesuaikan saja gitu ya. Nah, contoh nih, buat simple queue dengan downloadnya 128 kbps dan uploadnya 64 kbps. Wah, ini kecil sekali gitu ya, tapi kita bisa mencobanya. Misalkan seperti ini, target addressnya, jadi kita melimit target ya, klien yang ada di jaringan kita, misalkan seperti ini, 192.168 titik sekian titik 2 misalkan. Uploadnya 64K gitu ya, jadi kita menggunakan huruf K, ini artinya adalah 64 kbps. Downloadnya 128K, artinya 128 kbps. Kalau misal kita ingin melimit 1 Mbps, kita bisa menuliskan 1024K gitu ya, atau 1 M, M-nya besar gitu ya. Tergantung nanti kita pakai satuan apa, apakah menggunakan kilo atau mega gitu. Kemudian jamnya di sini kita limit dari jam 7 pagi sampai jam 17 sore, jam 7 pagi sampai jam 5 sore gitu. Jadi setelah itu ya enggak, berarti ya setelah itu nanti unlimited, tapi di jam ini akan dilimit sekian gitu ya. Ini contohnya. Nah, di sini
ini ada max limit, ada burst limit, ada ya burst time-nya. Ya, ada burst nih. Burst itu apa sih? Nah, ini salah satu cara untuk menjalankan QoS atau quality of service gitu ya. Jadi burst ini memungkinkan penggunaan data rate yang bisa melebihi max limit yang kita set gitu ya. Jadi kita bisa melakukan konfigurasinya lebih dari limitnya misalkan ya. Nah, ini ada keterangannya, jika data rate lebih kecil dari burst threshold, burst dapat dilakukan hingga data rate mencapai burst limit ya. Burst threshold ini adalah batasannya gitu ya. Burst threshold ini ya. Jadi jika data rate lebih kecil dari burst threshold, data rate-nya adalah yang ini ya. Data rate-nya lebih kecil dari burst threshold, maka dapat dilakukan hingga mencapai burst limit gitu. Ini batasannya, ini limitnya berapa gitu. Setiap detik router akan mengkalkulasi atau menghitung data rate rata-rata pada suatu kelas queue tertentu gitu ya, pada waktu tertentu sesuai dengan burst time-nya. Jadi router akan bekerja menghitung data rate rata-ratanya gitu ya, untuk setiap periode waktu terakhirnya. Burst time tidak sama dengan waktu yang diizinkan untuk melakukan burst. Jadi di luar waktu burstnya gitu ya. Nih contohnya. Max limitnya adalah 256 kbps. Burst time-nya 8. Ini dalam satuan detik gitu ya. Satuannya S atau sekon. Burst threshold-nya 192 kbps. Burst limitnya 512 kbps gitu. Jadi dia di burst time ke-8 ya, dia akan bisa mencapai burst limitnya. Ini misalkan burst limitnya 512 gitu ya. Jadi dari sini dia akan naik gitu ya. Ini akan dihitung burst average rate datanya. Gitu. Ini akan naik kemudian turun gitu ya. Kemudian balik lagi ke max limitnya. Gitu. Jadi kadang kan kita pernah mengalami ketika download tiba-tiba naik gitu ya, terus turun lagi gitu ya. Jadi misalkan kita berlangganan internet 1 Mbps, kita download, maka dia akan stabil di situ ya, 1 Mbps. Kemudian kadang kita naik tapi sebentar gitu ya. Nah itu karena burst limitnya diaktifkan gitu. Tapi biasanya nggak banyak biasanya gitu. Gitu ya. Jadi burst itu seperti itu. Jadi untuk toleransi lah gampangannya ya, toleransi kecepatan dari internet itu sendiri, misalkan gitu. Ya, semuanya ini bisa dilakukan menggunakan router mikrotik, menggunakan fitur simple queue ya, simple queue. Dan fungsinya salah satunya untuk queue ini adalah misalkan kita ingin membatasi penggunaan bandwidth di salah satu bagian ruangan misalkan ya. Misalkan di ruangan A kita batasin 1 Mbps deh gitu untuk downloadnya dan uploadnya. Untuk yang ruangan B kita batasin di 1,5 Mbps misalkan. Kemudian ruangan C kita batasin 2 Mbps misalnya. Fungsinya apa? Karena misalkan kita berlangganan internet yang bandwidthnya terbatas misalnya. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur penggunaan bandwidth itu agar semuanya
rata gitu ya, semuanya merasakan manfaat dari internet itu. Jadi nggak tarik-tarikan gitu bandwidthnya ya, seperti itu. Dan contohnya yang nyata, kalian kalau ke kampus ya, misalkan pakai wifi sini atau pakai jaringan LAN sini, kalian akan diminta untuk login ya, login. Nah, login itu nanti akan sesuai dengan uh, queue atau firewall ataupun batasan-batasan ya, limit-limit tertentu sesuai dengan hak akses kalian. Misalkan hak akses kalian adalah mahasiswa, maka misalkan dibatasin 1 atau 2 Mbps misalnya gitu ya. Atau ketika kalian menggunakan akun di Labcom itu misalkan 5 MB atau unlimited gitu ya, saya lupa ya. Jadi itu tergantung dari level penggunanya gitu ya. Kita bisa melakukan itu. Jadi level pengguna Labcom itu misalkan dibatasin 5 Mbps, level mahasiswa dibatasin 2 Mbps dan sebagainya. Itu bisa gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, saya akan tunjukkan sedikit tentang firewall yang ada di riset saya ya. Akan saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi kalau kita baca di materi-materi yang tadi gitu ya, bahwa ketika kita ingin membuat firewall, eh, khususnya di paket filter ya, paket data filter, itu kita melakukan atau membuat firewallnya kan manual ya, kita tambahkan satu persatu gitu ya. Maka itu akan memiliki kekurangan atau kelemahan. Di antaranya karena yang memasukkan firewall tadi adalah manusia atau orang, maka akan rawan terjadi yang namanya human error gitu ya. Ketika kita memasukkan filter rule gitu ya, filter rules, ternyata salah port misalkan, atau salah interface, atau salah apa gitu ya, itu bisa saja terjadi. Atau ketika ingin memblok paket data tertentu dengan protokol tertentu misalnya, itu harusnya diblok malah di accept dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang menjadi perhatian saya ketika melakukan penelitian ini. Jadi salah satunya itu ya, untuk mengurangi. Dan juga eh, dengan menggunakan mesin yang kita kasih pengetahuan di dalamnya gitu ya, maka mesin tadi akan bisa cerdas gitu ya. Ini akan dibahas di kecerdasan buatan, kemudian machine learning ya di semester depan gitu ya, semester akhir nanti akan ada mata kuliah machine learning. Jadi bagaimana caranya membuat mesin itu atau komputer itu bisa cerdas dengan cara kita ngasih data gitu ya. Kemudian kita kasih algoritma, kasih data, udah pelajari itu data tadi. Kemudian ketika ada data yang lain, aksi apa yang akan dilakukan oleh komputer tadi ya, itu akan komputer tadi akan belajar secara mandiri gitu ya, akan belajar terus sesuai dengan data yang dikasih gitu. Nah, di sini saya memberikan data berupa data-data serangan gitu ya, yang ada di firewall pada suatu router gitu. Jadi penelitian saya ini adalah terkait dengan deteksi dini secara cerdas terhadap serangan pada jaringan komputer gitu ya. Jadi nanti firewall ini akan bekerja secara otomatis, secara cerdas, menentukan apakah paket data yang ada itu termasuk data yang bahaya atau tidak gitu ya.
nantinya apakah akan di accept ataukah akan di deny atau di drop gitu ya, ataukah dibiarin gitu ya, atau di allow atau dibiarin gitu ya. Nah, itu akan bisa uh, dideteksi oleh aplikasi yang sudah saya buat ini. Jadi ini untuk aplikasi untuk itu ya, untuk mendeteksi. Jadi secara konsepnya akan seperti itu. Ketika ada data data traffic pada jaringan dengan source portnya sekian, destination portnya sekian, not source portnya sekian, not destination portnya sekian, datanya berapa bytes, kemudian yang terkirim berapa bytes, yang diterima berapa bytes, kemudian paketnya ada berapa gitu ya, kemudian timenya berapa yang dibutuhkan, kemudian paket yang terkirim dan paket yang diterima itu berapa. Jadi beberapa parameter ini yang biasanya dipakai untuk melakukan pengecekan traffic data itu apakah mengandung malware, mengandung serangan ataukah tidak gitu ya. Maka menggunakan tools ini yang saya buat, dia akan otomatis tahu gitu ya, otomatis akan dikategorikan dia dibiarkan atau dianggap aman atau ditolak kalau dia dianggap berbahaya gitu ya. Jadi akan lebih aman data yang ada di jaringan kita. Misalkan kita ingin melakukan transaksi di perbankan misalkan ya, menggunakan internet banking atau mobile banking, menggunakan jaringan internet yang ada di kantor, itu kan akan lebih aman kalau firewall yang ada itu kuat gitu ya, bisa mendeteksi secara tepat, secara cerdas gitu, jadi tidak kaku gitu ya. Nah setelah itu nanti akan dicek statusnya, apakah di deny, apakah di accept, apakah dihancurkan datanya atau apa gitu ya, seperti itu. Ini jadi artikel ini sudah saya submit juga, artikel jaringan ini ya, artikel penelitian jaringan ini sudah saya submit, tinggal menunggu publikasinya, seperti itu. Jadi selain kita bisa menggunakan firewall yang manual, kita menambahkan firewall secara manual, menambahkan di router, kita juga bisa menggunakan pihak ketiga, misalkan seperti ini, internet firewall yang bekerja secara otomatis dan cerdas. Jadi bisa memisahkan data traffic yang berbahaya maupun traffic data yang aman gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kalau saya akhiri, nanti akan saya share terkait apa namanya, mikrotik ya, yang ada di server saya ya. Jadi virtual mikrotik, nanti kalian bisa akses dari rumah untuk kalian bisa belajar, bisa kalian praktekkan gitu ya, bisa menggunakan konsol ataupun bisa menggunakan Winbox atau menggunakan web base ya. Jadi ada 3 cara, menggunakan konsol, menggunakan Winbox, menggunakan web base gitu. Jadi agar kalian bisa lebih paham dengan mencoba gitu ya. Jadi jangan takut salah, karena ini router virtual ya, router yang nggak ada fisiknya secara nyata gitu ya. Jadi kalaupun nanti salah, bisa kita manipulasi lagi agar bisa kita pakai lagi gitu, nggak bakalan rusak gitu ya. Jadi jangan takut mencoba. Baik, kelas saya akhir dulu. Sekian, terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes ya, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa segera masuk ke kampus lagi seperti biasa. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa absen di e-learning ya. Iya, Pak.